Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Salwa TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tatkala di antara kita akan mengeluarkan satu kotak yang berisi 10 barang kita akan keluarkan 3 dari 10 barang tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan barang dari kotak kita sudah berkurang 3. Itulah logika matematika manusia, hitungan matematis manusia. Kalau barang diambil dan dikeluarkan maka dia berkurang. Namun ternyata lain halnya tatkala di antara kita mengeluarkan hartanya untuk menafkahkannya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata, logika manusia akan mengatakan hartaku berkurang, hartaku menyusut. Padahal tidak. Justru bertambah. Justru ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita yakini, tatkala kadang di antara kita merasa keberatan untuk bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka modal utama yang paling besar yang harus kita keluarkan dari dada kita adalah insyirahus sadri, harus berlapang dada. Hanya modal inilah yang bisa mendukung niat kita, tekad kita untuk bisa menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Pemirsa Salwa TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Setiap kita berharap untuk bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata derajat yang mulia itu tidak bisa kita gapai begitu saja tanpa ada faktor yang mengantarkan kita mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, Surat Ali Imran ayat 92, Allah menegaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua sekali-kali tidak akan pernah bisa menggapai derajat kemuliaan, kebaikan yang tertinggi. Kalau kita bertanya, apa upaya saya bisa mendapatkannya? Allah memberikan satu jawaban, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian mau menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Cermati dengan seksama dan garis bawahi ketika Allah mengatakan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mau menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Ini sinyal setiap kita akan mengalami kesulitan untuk bisa melepaskan harta kebanggaan, harta kesukaan yang dia miliki, apalagi kita menyadari barang itu, harta itu kita peroleh dengan susah payah, dengan bercucuran keringat, bahkan dengan darah yang kita keluarkan. Tapi Allah menegur kita, kalau ingin mendapat derajat yang tertinggi, yang mulia, maka nafkahkanlah dari harta yang kalian miliki, yang paling kalian cintai. Subhanallah. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya setiap kali kita menafkahkan harta, berkurang harta kita. Nabi sudah menegur kita, Nabi sudah mengingatkan kita. Apa bunyinya? Mana qasat shadaqatun min malin. Kalau bahasa orang pasar sekarang ini, orang umum, tidak ada ceritanya yang namanya sedekah itu mengurangi duit kita. Belum ada ceritanya yang namanya sedekah itu justru membuat kurang, menyusut uang kita atau harta kita. Tidak. Justru menambahkannya. Terlebih kalau kita betul-betul berlapang dada melepaskannya dan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, mengharap ridhonya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita balasannya. Bahkan sering kita katakan, setiap orang di antara kita berharap ketika mati bisa menuai hasil amal kebaikannya. Sadari tatkala kita sekarang menafkahkan harta kita, maka itu sama halnya, sama dengan Anda dan kita sedang menabur benih kebaikan. Faman zara'a khairan hasada karamatan, wa man zara'a syarran hasada nadamatan.
Siapapun di antara kita yang menabur benih kebaikan, dia akan menuai kehormatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa di antara kita yang menabur benih keburukan, maka dia akan menuai penyesalan dan kesengsaraan di dunia wal akhirah. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Pemirsa Salwa TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di sekitar kita ada sekelompok ikhwah, saudara seiman seakidah, yang ingin mendapat julukan sebagaimana Allah berikan kepada mereka para sahabat Nabi, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan di muka bumi ini. Rekan-rekan kita yang tergabung dalam Bas FM Radio, Bas FM Salatiga, yang sedang merintis Bas TV, yang mana Bas FM ini berdiri sejak tahun 2010, sudah eksis, berkontribusi positif, ingin memberikan perhatian, membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, membantu pemerintah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bersinergi bersama pemerintah untuk mengenalkan kepada kaum muslimin indahnya agama Islam, membantu kaum muslimin untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran yang lurus, yang benar, yang kelak bisa mengantarkan kita dan mereka semua kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata langkah mereka tidak semudah yang dibayangkan. Sejak mulai berdiri, Radio Bas FM Salatiga mengontrak, menggunakan rumah salah seorang warga di kampung yang boleh dikatakan rumah ini tidak layak dikatakan rumah. Namun itu semua berangkat dari keterbatasan, serba kekurangan, tidak menyurutkan, tidak membuat mereka surut mundur ke belakang, tidak. Mereka dengan semangat memahami bahwasanya orang yang membantu orang berdakwah sama dengan berdakwah. Orang yang membantu orang berdakwah sama seperti orang berdakwah. Karena itu mereka membutuhkan uluran tangan kita. Sekiranya di antara saudara, di antara ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang Allah berikan kelapangan rizki, sudilah kiranya melapangkan rizkinya, meluangkan rizki yang dimiliki, yang diberikan kelebihan oleh Allah, untuk ikut serta menyumbangkan untuk pembangunan studio radio Bas FM dan Bas TV yang mereka rintis saat ini. Kita berharap bahwasanya apa yang kita infakkan, Allah sudah menjanjikan gantinya. Dalam sebuah ayat yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, surat Saba ayat 39, Allah mengingatkan kita, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan yang kalian nafkahkan, sedikit dari harta yang kalian miliki, yang kalian nafkahkan untuk perjuangan dakwah Islam, fahuwa yukhlifuh, maka Allah pasti menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kiranya kalau kita ingin mendapat pahala, sementara kita belum punya kontribusi berbicara, menyampaikan ilmu, kita bantu mereka dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Saat ini mereka membutuhkan untuk segera membangun studio yang diberikan oleh warga sekitar. Deadline kita memiliki studio permanen sampai dengan bulan Maret. Bahasa kita, mereka harus berpacu dengan waktu untuk bisa memiliki gedung yang permanen, yang representatif, dan bisa memadai untuk menampung aspirasi masyarakat, menyampaikan dakwah yang hak. Mudah-mudahan apa yang kita nafkahkan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita. Sadari Allah sudah mengingatkan kita dalam sebuah ayat Al-Baqarah ayat 261. Allah menegaskan permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir yang ditanam, menumbuhkan pohon memiliki 7 ranting, yang setiap ranting ada 100 butir, dilipat gandakan menjadi 700. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semangat kita untuk membantu mereka kaum muslimin berdakwah, Allah catat sebagai amal dakwah dari kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla meridai usaha kita, memberkati usaha kita dan mengampuni dosa kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan setiap langkah dan dakwah kita. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.